firman Tuhan. Ya, nanti kita akan ada talk show, tapi kita mau dengarkan dulu kebenaran firman Tuhan. Ya, ayo Alkitabnya dibuka semua. Kita mau baca satu kisah di dalam Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai dengan 11. Apa ada yang bisa bantu bacakan ayat? Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 11. Om minta satu orang yang bisa bantu bacakan ayat. Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 11. Siapa yang bisa bantu baca? Ya, pakai mic-nya. Maju. Hakim 2 ayat 7 sampai 11. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat ke-8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ayat ke-9. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Ayat 10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan pada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya pada orang Israel. Ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Terima kasih, silakan duduk ya. Oke, tema firman Tuhan hari ini adalah generasi yang mengenal Tuhan. Kalian tahu nggak kira-kira ini ceritanya waktu itu kapan terjadi? Ini waktu terjadinya adalah waktu bangsa Israel itu kan keluar dari Mesir. Kemudian mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah, di sana ketika mereka masuk, ya, itu kan masih ada Yosua, ada orang-orang yang takut akan Tuhan, gitu ya, yang mengalami waktu mereka itu di padang gurun, waktu mereka mengalami waktu mereka makan mana, waktu setiap hari Tuhan memberikan mana, mereka melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, waktu mereka berperang lawan Yeriko, mereka itu lihat, ya, tembok Yeriko yang besarnya segitu roboh, ya, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kalian misalnya lihat ada temboknya rumahnya tetangga tiba-tiba roboh cuma karena kalian nyanyi-nyanyi, wah pasti kalian kaget gitu ya, meskipun tidak mungkin terjadi gitu ya. Nah, waktu itu orang-orang Israel sudah di Kanaan dan orang-orang yang mengalami itu masih hidup. Tetapi di situ tadi di ayat yang ke-9 ditulis bahwa Yosuanya mati. Dan kemudian orang-orang yang tadinya itu melihat mujizat itu tadi mati semua. Tinggal tersisa di sini ada disebutkan generasi yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ini anak-anaknya orang-orang Israel tadi yang masuk ke tanah Kanaan, anak-anaknya mereka, anak-anaknya orang yang tadi melihat tembok Yeriko dihancurkan. Tapi anak-anaknya ini tidak lihat sendiri. Mereka cuma diceritain sama papanya, sama mamanya, sama orang tuanya, sama kakeknya. Diceritain aja. Oh itu dulu ceritanya seperti ini. Kemudian dan lain sebagainya. Mereka cuma diceritain, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, anak-anaknya ini tadi ternyata kemudian apa? Menyembah apa? Baal. Boleh nggak nyembah Baal? Dari perintah 10 perintah Allah yang keberapa? 2. Yang mana? 2. Yang Allah lain.
Yang pertama, 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Ya, nah itu mereka sudah dikasih tahu padahal kamu tidak boleh ya nyembah berhala. Karena apa? Waktu itu di Kanaan ketika mereka masuk, kanan kirinya itu semua penyembah berhala, semua menyembah Baal, ya, dan macam-macam lagi, ada berhala-berhala yang lainnya lagi di tanah Kanaan itu. Nah, Tuhan sudah kasih tahu, tidak boleh. Tuhan sudah bilang sama orang tua mereka, kamu jangan sampai, kamu harus kasih tahu anakmu, ya, jangan sampai nyembah berhala, nyembah Baal. Tapi kenapa kok bisa ini terjadi? Ya, generasi-generasi ini, anak-anaknya ini kenapa kok bisa tidak taat? Padahal mereka sudah dikasih tahu. Kalau kalian baca di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-7, itu Tuhan sudah kasih tahu sama orang tua mereka. Kamu ya, kalau sama anakmu, di mana saja kamu mesti cerita sama anakmu. Kamu harus cerita tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Kamu mesti cerita. Kamu juga mesti cerita juga apa? Cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kamu harus cerita dulu kamu di Mesir itu dijadikan budak. Ya, kalian tahu nggak budak? Keadaan yang enak nggak? Menyenangkan nggak? Tidak bisa seperti kalian gini hari Minggu ke gereja. Nanti kalau sore pulang sekolah jalan-jalan ke mall, tidak bisa kalau jadi budak. Ya, mereka harus kerja keras, capek. Ya, kalian bayangkan kalau mereka disuruh membuat kota perbekalan, ya, membuat piramid, ya, itu orang-orang sampai bingung itu ya apa? Caranya bikin noto batu segitu banyaknya, segitu besarnya. Yaitu salah satu yang dikerjakan oleh orang Israel waktu mereka jadi budak itu, ya itu, ya. Nah, itu begitu menderitanya mereka. Nah, cerita ini sama Tuhan menyuruh orang-orang yang tadi keluar dari Mesir ini untuk cerita sama anaknya. Diceritai, mereka semua diceritai. Bahkan secara spesifik kalau kalian baca di Ulangan 6 itu, Tuhan juga bilang, kamu pasti tahu ya, anak-anak, jangan sampai menyembah berhala. Sudah dikasih tahu. Tapi kenapa kok ini bisa terjadi di anak-anaknya? Sudah dikasih tahu, sudah diceritai, tapi masih tetap menyembah berhala. Nah, kalau zaman sekarang ada nggak yang seperti ini kira-kira? Ada nggak? Ada. Ya. Kalau zaman kita sekarang ini bentuknya gimana? Siapa di sini yang orang tuanya Kristen? Angkat tangan. Rasanya di sini semua Kristen. Om tanya dulu aja. Siapa di sini yang orang tuanya tidak Kristen? Belum Kristen? Ada? Yang orang tuanya belum ke gereja sama sekali? Ada? Tidak ada ya? Nah, ini kita harus berhati-hati. Alkitab itu bilang apa? Harus berhati-hati. Ini firman Tuhan hari ini, pagi ini untuk kalian. Kalian yang seluruh keluarga besarnya itu sudah Kristen, sama seperti orang Israel waktu itu. Ketika mereka masuk di dalam tanah perjanjian, itu cerita tentang menjadi diselamatkan. Seperti kita sekarang, siapa sini yang percaya sudah diselamatkan? Angkat tangannya. Ya, kita semua percaya Yesus adalah Kristus. Kita semua sudah diselamatkan. Tapi kalian pernah nggak mengalami hidup di dalam dosa? Mungkin orang tua kalian pernah mengalami seperti itu, ya. Wah, dulu itu aku belum percaya Tuhan. Ya, mungkin orang tua kalian cerita sama kalian, papa itu dulu ikut sembahyangan, misalnya seperti itu ya. Papa dulu itu banyak berbuat dosa. Papa waktu masih belum sungguh-sungguh, belum kenal sama Tuhan Yesus, belum baptisan, belum percaya sama Tuhan. Papa itu dulu hidup dalam dosa. Ya, kalian sebagian mendengarkan cerita ini sama seperti yang anak-anaknya orang Israel. Oh iya, dulu papaku itu pernah jadi hamba dosa, pernah ya belum bertobat, pernah nakal, pernah jahat. Tapi kalau aku dari lahir aja di gereja, mungkin ada di antara kalian yang melahirkannya aja di gereja gitu ya. Secara sungguh-sungguh lahirnya di gereja mungkin ya. Wah, luar biasa lahirnya di gereja.
dari kecil sudah orang Kristen. Kalau ditanya teman-teman kalian di sekolah, kamu agama apa? Kristen. Kalian gampang jawabnya Kristen. Aku beda sama mama papaku. Papaku dulu nggak kenal Tuhan. Oh, dulu papaku itu sukanya main judi. Dulu papaku itu sukanya mabuk-mabuk, sukanya berkelahi. Oh, kalau aku enggak. Siapa yang di sini merasa seperti itu? Siapa yang di sini merasa seperti itu? Kalau tanya gini, angkat tangan duluan ya. Juga merasa seperti itu gitu ya. Dari kecil itu sebagai orang Kristen. Bahkan bukan cuma mama papanya aja yang Kristen, tapi dari engkong, dari emak, semua itu sudah Kristen. Di keluarga besar itu ada yang jadi pendeta, si A ini, ini jadi pendeta, tante ini jadi hamba Tuhan, ini lagi jadi pendeta juga di gereja ini. Itu banyak ceritanya di keluarganya Ada yang seperti ini. Kalau melihat di sini ada beberapa kalian ya. Wah, keluarga kalian ini keluarganya pendeta gitu ya. Banyak yang jadi pendeta. Sama kayak Nah, firman Tuhan hari ini itu untuk kita semua. Ya, hati-hati, jangan sampai jadi seperti orang Israel ini. Orang Israel generasi yang berikutnya yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak pernah lihat Tuhan itu membelah lautan, yang tidak pernah melihat Tuhan merobohkan tembok Yeriko, mengalahkan musuh-musuhnya orang Israel. Ya, kita mungkin tidak pernah merasakan. Ya, waktu dulu ya, waktu aku nakal, waktu itu berdosa, tidak ada damai sejahtera. Ketika aku percaya Tuhan, aku hidup dalam damai sejahtera. Kalian tidak merasakan itu. Ya, kita semua ini tidak merasakan seperti itu. Tapi kita harus berhati-hati, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa kok orang Israel ini bisa jadi seperti ini? Ya, yang pertama, karena mereka itu tidak kenal Tuhan. Mereka cuma dikasih tahu sama orang tuanya. Ayo, kamu jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. Ya, kamu hari Sabat harus dikuduskan. Ya, mereka cuma dikasih itu aja. Dikasih tahu, terus diceritai apa? Dulu papa itu ya, engkong itu dulu ya, keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Wah, luar biasa. Cuma diceritai aja. Tapi anaknya ini tidak kelihatan langsung, tidak berjumpa langsung, tidak melihat secara langsung mujizat yang dilakukan Tuhan. Ya. Tidak kenal secara langsung. Akhirnya apa? Mereka ini jadi orang yang tidak peduli sama Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu tidak penting. Nah, ayo coba dikoreksi hatinya masing-masing. Kalian pagi ini datang ke gereja, datang ke sekolah minggu, ayo diperiksa hatinya masing-masing. Kalian datang ke gereja pagi ini ngapain? Ngapain? Disuruh mama? Enggak ya. Puji Tuhan kalau kalian bisa mengerti. Tapi kalau kalian datang cuma karena apa? Ya, aku disuruh mama, terpaksa. KTP, belum ya KTP itu ya. Agamaku Kristen kalau di sekolah. Jadi kalau minggu itu harusnya ke gereja. Jujur aja ya, dulu waktu kecil seperti itu. Sejak kecil bayangkan, itu ya sejak umur 3 bulan katanya itu minggu pagi datang sekolah minggu, habis itu minggu pagi ikut, kemudian minggu sore ikut, kemudian Rebo ikut, terus kemudian Jumat itu ingat waktu itu mamanya itu ikut paduan suara, juga ikut ke gereja, terus kemudian nanti sewaktu-waktu papanya itu kan aktif di gereja sini ya, jadi mungkin Selasa ikut lagi ke gereja, Bapak rapat di gereja. Terus nanti Kamis ada apa? Ada PS. Waktu itu zaman dulu namanya, waktu masih kecil itu namanya PK. Kemudian jadi KK, kemudian sekarang jadi PS. Ya toh? Apa? PlayStation. Bukan PlayStation. Persekutuan sel ya kalau sekarang namanya gitu. Jadi hampir di dalam sepanjang 1 minggu itu ke gereja itu sering sekali ya. Akhirnya apa? Kalau ke gereja itu ya karena terpaksa, jujur aja
Ya, Om kalau datang SM1 rasanya Om nggak pernah. Om SM3 yang sore sama minggu pagi. Kalau minggu pagi ikut, tapi biasanya ya tidur gitu ya. Tidur atau mainan gitu ya. Terus kemudian SM di cabang ya. Nah, setiap kali datang ke gereja itu ya cuma terpaksa dengan ngantuk, dengan bosen ya. Rasanya yang dicari itu bukan Tuhan. Yang Om cari siapa? Teman ya. Om dulu punya teman satu yang bersahabat dekat sekali, kemana-mana. Kalau setiap kali di sekolah minggu selalu dimarahi guru, ya gara-gara apa? Om ini karena memang nggak niat ke sekolah minggu. Kalian di sini Om lihat lebih baik daripada Om dulu gitu ya. Om dulu kalau sekolah minggu itu ya karena nggak niat ke gereja, isinya cuma ngomong, ngobrolin mainan, ngobrolin film, ngobrolin apa, ngobrol terus. Sampai gurunya Om itu sampai pegel ya. Kalian pernah nggak disetrap sama guru sekolah minggu? Ya, Om pernah. Disuruh berdiri di depan. Ya, sama temennya Om ini, Om itu disuruh berdiri di depan karena ketahuan ngobrol terus waktu firman. Ya, waktu dia firman, ya di sini, maju depan sini kamu, suruh di depan sini. Dilihatin orang banyak. Untuk belum disuruh angkat kaki satu gitu ya. Ya. Nah, itu yang Om lakukan. Jadi ceritanya itu Om tidak pernah cari Tuhan, tidak peduli. Orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti orang Israel ini, dia nggak peduli sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, di akhir zaman orang tidak peduli agama. Orang tidak peduli, Pak, aku di gereja ngapain? Apakah aku memperkenankan Tuhan? Apakah aku ketemu sama Tuhan? Tidak ngurus, tidak peduli. Yang penting kewajibanku selesai. Sudah. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian akhirnya apa? Ketika kita sudah tidak peduli sama Tuhan, ketika kalian datang ke gereja dengar firman Tuhan, itu cuma apa ya? Seperti kewajiban. Ya pokoknya dengar, pokoknya ngerti. Tapi apakah firman Tuhan menjadi kesukaanmu? Oh, enggak. Kalau di rumah kesukaanku ya nonton. Kalau di rumah kesukaanku ya main game. Kalau di rumah baca komik. Baca Alkitab. Firman Tuhan tidak pernah jadi kesukaan, ya, jadi bosan terus sama firman Tuhan. Nah, itulah yang terjadi sama orang-orang Israel generasi kedua ini. Orang-orang yang tidak pernah melihat. Kalau bapak-bapak mereka dulu melihat Tuhan itu, luar biasa ya. Tapi anak-anaknya melihat, ya sudahlah. Ya kita sekarang sudah di Kanaan, enak kok sudah. Ngapain berdoa sama Tuhan? Berharap sama Tuhan, nurut sama Tuhan, ngapain? Ya, mungkin kalau seperti Om dulu ya, kalau setiap kali sekolah minggu ditanyain gitu ya, siapa di sini yang butuh bantuan doa gitu ya? Siapa di sini yang sedang menghadapi masalah? Ya, Om itu tidak pernah angkat tangan. Bukan karena apa, tapi karena apa? Hidupnya Om ini baik-baik saja. Tidak pernah ada pergumulan. Tidak pernah. Om itu butuh Tuhan itu, ya nggak terlalu butuh lah. Ya, karena Om nggak ngerti bedanya kalau kita ini sudah diselamatkan dan lain sebagainya. Om nggak ngerti pokoknya. Pokoknya datang ke gereja, hidupmu baik-baik, puji Tuhan. Orang tuanya Om itu semua sungguh-sungguh. Jadi sekeluarga itu kehidupannya baik-baik saja. Ya, kalau keluarga kalian sungguh-sungguh sama Tuhan, berkat Tuhan juga ada, dan itu pasti juga melindungi kalian. Hidup kalian itu juga pasti enak, baik-baik saja, ya. Nah, ketika ditanya setiap kali seperti itu, ya tidak ada pergumulan, tidak ada kebutuhan. Jadi apa? Om merasa tidak butuh Tuhan. Ya biasa aja, ya namanya orang Kristen ya gereja, gitu aja. Nah, kita perlu mengerti. Jangan sampai ini jadi seperti kita jadi seperti ini. Jangan sampai kita ini jadi cuma orang Kristen yang dilihat orang, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan. Ini penting. Ya, satu kali Om ingat waktu itu kelas 4 gitu ya. Waktu Om kelas 4, Om itu ke gereja, ke kebaktian umum ya. Waktu itu Om ingat ya, setiap Rabu itu ikut di kebaktian umum gitu. Nah, waktu itu Om itu tiba-tiba bisa mengerti. Biasanya ya Om cuma mainan aja gitu ya.
Puji Tuhan, mainan itu maksudnya lari-lari gitu ya. Wah, waktu itu kalau nggak salah belum ada sekolah minggu kalau Rabu gitu ya. Jadi itu kesempatan kumpul sama teman dan lari-lari. Kalau nggak salah waktu itu temannya Om nggak masuk. Jadi Om terpaksa di ruang kebaktian gitu ya. Terus kemudian ketika Om mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala, Om itu kagum gitu ya. Om Yusuf ini kok bisa ya membukakan seperti ini ya. Waktu itu kalau nggak salah Om Yusuf itu lagi cerita tentang kemah suci. Sudah lama sekali ya tentang kemah suci. Om itu begitu kagum gitu ya. Loh kok bisa ya Om Yusuf ini cerita tentang mesbah gitu ya. Loh kok bisa ya ini itu artinya ini artinya ini. Mempersembahkan korban itu artinya ini. Terus apa kolam pembasuhan itu terbuat dari apa? Artinya ini. Wih, kok hebat ya. Om itu jadi kagum gitu ya. Nah, waktu itu Om itu muncul dorongan dalam hatinya Om itu apa? Untuk belajar firman Tuhan. Ya, untuk ngotot belajar firman Tuhan. Akhirnya apa? Om waktu itu setiap kali di rumah gitu ya, Om itu berusaha untuk baca Alkitab. Om berdoa, Tuhan tolong Tuhan, Engkau berikan hikmat supaya aku bisa ngerti seperti Bapak Gembala, seperti Om Yusuf, bisa punya pembukaan yang luar biasa gitu ya. Terus Om itu belajar motor, tapi ya karena waktu itu masih kecil ya, dan ada beberapa kali Tuhan itu berbicara, tapi tidak banyak. Tapi terus Om itu berusaha baca setiap hari Alkitab. Sebelumnya Om itu ya dari kecil sama papa mamanya Om itu sudah disuruh baca Alkitab setiap hari, tapi nggak pernah bisa selesai. Tapi setelah saat itu Om itu bisa rutin menyelesaikan Alkitab terus ya setahun. Karena apa? Muncul kerinduan untuk untuk mengerti firman Tuhan. Karena apa? Ketika waktu hari Rabu itu Om yakin Tuhan itu berbicara, gitu ya. Dan akhirnya apa? Om merasakannya. Ketika Om dirubahkan seperti itu, Om bukan lagi ke gereja itu ngantuk, bosan, ingin cari teman dan lain sebagainya. Om itu datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Nah, ini penting. Itu kan kelas 4 ya. Satu kali waktu Om masuk ke kelas 6, kelas 6-nya Om itu benar-benar enak ya. Karena apa? Gurunya itu baik sekali ya. Om itu ditaruh di kursi yang paling belakang pojok belakang sendiri. Ya, terus kemudian yang lebih baiknya lagi itu apa? Setiap kali ujian, gurunya itu selalu sakit perut. Selalu ke WC, selalu ditinggal. Terus kemudian apa? Temennya Om itu semua nyontoh semua.